salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Foto Utusan, podcast resmi KPU Kabupaten Banggai. Tempat kita untuk mengobrol santai, namun bermakna seputar dunia kepemiluan. Nah, di episode kali ini kita akan mengupas tuntas salah satu program penting yang ada di KPU Kabupaten yang mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Nah, apa itu? Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini gunanya untuk apa? Untuk data yang akurat, komprehensif, dan mutakhir. Seperti kita ketahui bersama bahwa data pemilih ini penting, sangat penting. Kenapa? Karena salah satu syarat terpenuhi suatu proses penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Harus ada pemilihnya, harus ada pesertanya, dan harus ada penyelenggaranya. Kali ini kita membahas tuntas kenapa data pemilih harus tetap diperbarui, bagaimana prosesnya, dan bagaimana peran masyarakat di dalamnya. Baik, teman pemilih semuanya. Bersama saya, Hidayat Helino, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber dari KPU Kabupaten Banggai yang sering kita kenal di sini dengan sebutan atau panggilan Al-Ustadz Al-Mukarram. Kalau di Jakarta ada namanya Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Haji Hidayat, maka di KPU Banggai pun ada namanya Ustadz Abdul Rauf. Abdul Rauf sebagai anggota KPU Kabupaten Banggai selaku pengampu divisi atau Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat datang Pak Ustadz Rauf. Terima kasih. Lengkap dengan kopi rotan. Ini dipesan langsung kayaknya dari Lontara. Ikan rotan. Daun lontar atau serat lontar. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, teman pemilih. Nah, di segmen pertama ini kita akan membahas apa itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, Pak Rauf, bisa Bapak jelaskan dulu kepada pendengar di rumah yang lagi menonton apa yang dimaksud dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Baik, terima kasih Cak Dayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah di seluruh Kabupaten Banggai. Alhamdulillah hari ini kami diundang dalam hal mencoba untuk menjelaskan bagaimana tentang pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah merupakan program strategis KPU RI dan ini menjadi sebagai tindak lanjut sesudah pemilu atau pilkada. Tentu data itu kita berkewajiban secara kelembagaan untuk melakukan pemutakhiran. Maka daripada itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah atau disingkat dengan PDPB adalah kegiatan untuk memperoleh data pemilih berdasarkan DPT atau pemilu terakhir atau pilkada terakhir yang disinkronkan lewat Dukcapil, dalam hal ini Mendagri, Ditjen Dukcapil, sehingga data-data yang kemudian kita sajikan itu komprehensif, akurat, dan lengkap, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya apa sih sebenarnya tujuan daripada PDPB, pemutakhiran data pemilih? Yang pertama adalah memelihara dan memperbaharui data, dalam hal ini DPT. Maka daripada itu, yang namanya kita memelihara, tentu kita menjaga dalam hal kerahasiaan data-data yang ada di KPU Kabupaten Banggai. Kemudian memperbaharui data. Tentu Bapak Ibu sekalian, data ini itu terus bergerak. Ya. Misalnya ada yang pindah domisili, ada yang pindah keluar masuk. Tentu ini kita terus update terus. Maka daripada itu, program ini sangat strategis untuk kemudian bagi KPU Banggai untuk kemudian melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di 24 kecamatan dan 337 desa dan kelurahan. Itu kira-kira gambaran utama. Iya. Jadi barangkali Pak Rauf juga perlu kita atau di sini
durasi waktu atau per periode berapa lama setiap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Oke, baik. Kalau dalam PKPU 1 tahun 2025 pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU Kabupaten Banggai dalam hal ini KPU Kabupaten Kota itu durasinya 3 bulan per triwulan melakukan pemutakhiran sekaligus melakukan pleno. Nah, di pleno ini kita mutakhirkan data-data jika ada perubahan data, jika ada pemilih baru, dalam hal ini pemilih yang kemudian tidak sempat terakomodir di tanggal 27 November atau di pilkada kemarin yang usianya sudah 17 tahun atau kemudian yang sudah alih status TNI Polri sudah alih status dalam hal ini, itu yang kemudian bisa kita data sehingga mereka terakomodir hak pilihnya di pemutakhiran data pemilih. Kemudian bagi pemilih yang kemudian sudah berusia 17 tahun di tanggal 28 kemarin ya, November kemarin ya, maka kita harus data kembali. Hanya pemutakhiran data pemilih itu harus berkelanjutan terus. Maka dia tiap 3 bulan. Kalau kita dia istilahnya triwulan 1, triwulan 2 sampai triwulan 3 sampai triwulan. Baik Pak Rao. Beliau selaku pemangku divisi atau ketua divisi perencanaan data dan informasi, kita bicarakan khusus lewat data pemilih ini. Jadi mungkin orang-orang akan bertanya kapan terakhir kali atau sudah berapa banyak pemutakhiran data ini dilakukan. Misalnya apakah per triwulan itu kapan terakhirnya? Oh iya. Atau per semester, ini triwulan atau per semester. Artinya karena ada jeda setiap bulan itu, bahkan setiap hari itu setiap orang ada yang berulang tahun. Kalau untuk skop Kabupaten Banggai saja misalnya, kita bisa mendeteksi lewat Disdukcapil barangkali untuk kemudian berapa banyak orang, sehingganya dari beberapa kesempatan atau beberapa kali pemutakhiran terakhir ini kan akan ketahuan berapa banyak progres atau peningkatan orang yang bertambah usia per triwulan itu, atau orang yang pindah datang, atau pendekatan orang yang sudah resign dari TNI Polri yang sudah bisa diaktifkan dia sebagai pemilih, atau ada masyarakat yang baru lulus SMA atau yang kemarin sudah lulus atau sempat memilih kemudian statusnya beralih menjadi TNI Polri. Kira-kira ini juga teman pemilih perlu penyegaran atau informasi yang kemudian bisa terus diupdate, kira-kira begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih host yang luar biasa, pertanyaannya cukup menarik. Jadi teman pemilih, kami akan menjelaskan data mana saja yang kemudian menjadi sumber untuk kita mutakhirkan. Yes. Yang pertama adalah DPT, sumber datanya adalah DPT terakhir. Nah, DPT kita kemarin waktu pilkada itu berjumlah 269838. Baik. Itu berarti 269838 di tanggal 27 November dia sebanyak 269838 pemilih. Maka di tanggal 28 November berpotensi ada orang yang sudah 17 tahun. Yes. Maka dia tidak akan masuk di 269838. Yes. Maka KPU melakukan program pemutakhiran data berkelanjutan. Data-data inilah yang kemudian menjadi basis data yang kemudian kita mutakhirkan adalah data DPT atau di pilkada terakhir. Yang kedua adalah kita mendapatkan data satu pintu dari Mendagri. Data dari Mendagri lewat Dirjen Dukcapil kependudukan, kemudian turun ke KPU RI, kemudian disinkronkan kita punya data namanya SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih, itu disinkronkan, kemudian turun ke KPU provinsi kemudian turun ke kami. Tentunya ada berpotensi akan bertambah data pemilih karena ada pemutakhiran di situ, ada pemilih-pemilih baru tentunya. Pemilih baru tentu yang sudah genap usianya 17 tahun ini. Baik Pak Rao, barangkali juga bisa disampaikan melalui media sosial foto utusan ini. Sudah berapa kali pasca 27 November pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dilakukan? Oke, baik. Kita sudah masuk di triwulan kedua. Ya.
Triwulan pertama tidak sempat karena kita masih ada MK. Baik. Nanti di triwulan kedua selesai proses pilkada, maka di tanggal 2 Juli kita lakukan pleno kemarin. 2 Juli, insya Allah di triwulan ketiga di Oktober, perencanaannya itu di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 kita akan lakukan pemutakhiran pleno kembali, berapa data yang akurat yang kita validasi, yang kita sinkron, memastikan NIK-nya benar, namanya benar, dan tanggal lain. Tentunya pasti kita akan mengundang Forkopimda. Yes. Jadi ini sejak dari bulan Juli, kemudian bulan September ini. Iya. Kemungkinan September ini akan dilakukan. Iya, Oktober. Oktober. Akan kita pleno. Oktober untuk triwulan di awal Oktober. Ya, nanti akan ditampilkan di layar monitor bahwa di Juli kemarin berapa banyak, setelah 27 November berapa DPT-nya, di Julinya berapa DPT-nya, dan di Oktober pun nanti. Iya, nanti akan kita update. Dan itu bisa di browsing oleh teman pemilih yang ada di rumah di laman KPU Kabupaten Banggai tentunya. Itu kan di publish. Jadi Pak Rauf, ini keterlibatan dengan Disdukcapil. Apakah ada lembaga lain yang kemudian dilibatkan, ataukah hanya kolaborasi antara KPU dan Disdukcapil selaku yang berwenang terhadap kependudukan dan catatan sipil? Ya, baik, terima kasih. Memang kita di PKPU itu kita berkewajiban untuk melakukan koordinasi kepada pihak-pihak yang kemudian punya kepentingan dalam hal pemutakhiran. Kami KPU Dukcapil tentu memiliki peran strategis dalam hal ini. Jika data itu turun ke kami, kita untuk kemudian memverifikasi, tentu kita cek NIK-nya, biasa kita berkoordinasi dengan Dukcapil. Memvalidasi betul kasih fulan ini misalnya adalah orang yang tinggal di desa A, kelurahan A, atau di kecamatan A, B, dan C. Kita memastikan kebenaran dan secara de jure kita pastikan bahwa orang tersebut adalah benar. Dan kemudian kedua, kita berkoordinasi juga dengan PMD, dinas terkait, karena mereka punya desa di masyarakat, berkoordinasi, mereka punya koordinasi sampai di tingkat desa. Maka kita sering berkoordinasi untuk kemudian ketika ada data-data yang kemudian kita ragu, tidak misalnya ganda atau misalnya ada yang sudah meninggal, kita memastikan kembali apakah betul si fulan ini sudah meninggal. Biasa kita koordinasi PMD untuk memastikan hal tersebut. Baik, mungkin teman pemilih juga perlu tahu di rumah. Ini berangkat dari sebuah perjalanan pemutakhiran data yang sifatnya faktual di masa-masa yang lalu. Setiap proses tahapan pemilu atau pemilihan itu selalu diawali dengan pemutakhiran data pemilih. Tapi mekanisme yang dilakukan pada saat itu adalah dengan menggunakan teman-teman Pantarli. Ini by sensus, kemungkinan besar dia door to door. Nah, sekarang perbedaannya yang berkelanjutan ini adalah lebih ke administratif, begitu. Istilahnya coklit terbatas. Nah, ini memang teman ini juga perlu tahu yang ada di rumah bahwa ini kolaborasi yang bisa dianggap maksimal karena bukan hanya keterlibatan antara Disdukcapil, tapi dinas PMD pun diikutsertakan. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bersama, masyarakat itu berkedudukan itu ada di desa dan kelurahan. Nah, ini diharapkan supaya kedepannya nanti pada saat proses pemutakhiran data pemilih atau yang beri coklit itu yang kita di awal tahapan itu, kita sudah data yang tersaji, yang update terbaru. Kira-kira begitu maksudnya ini, teman-teman. Baik Bapak Rauf, ini selanjutnya kita coba perdalam. Teman pemilih juga di rumah ini pasti ingin tahu soal tantangan apa saja yang dialami sepanjang proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini di jalan. Barangkali Bapak bisa sampaikan atau berbagi cerita, apakah ini keterlibatan barangkali Bapak lupa di lembaga pemasyarakatan itu juga dilakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Betul sekali. Terima kasih. Terkait tantangan tadi, sebelum saya jawab ke tantangan, memang kita koordinasinya itu yang pertama pihak kepolisian, karena kita punya kebutuhan tersebut di situ, karena bisa jadi ada masyarakat sipil yang sudah jadi TNI atau polisi.
baik juga di pihak TNI juga pun demikian, baik itu yang purna dan yang masuk istilahnya ya sebagai calon anggota TNI atau Polri. Itu yang kemudian bisa kita hilangkan hak pilihnya karena dia sudah menjadi anggota TNI Polri. Kemudian selanjutnya ada lapas. Kita berkoordinasi dengan lapas karena lapas di situ ada masyarakat kita juga. Kita mutakhirkan juga datanya, kita berkoordinasi, data-data itu juga ada, kemudian kita verifikasi kebenaran akurasi datanya. Kemudian tantangan, apa yang menjadi tantangan dalam hal PDPB ini? Yang pertama tantangannya tentu pemutakhiran data PDPB ini beda dengan pada saat proses pemutakhiran pada saat pemilu dan pilkada. Kalau di pemilu dan pilkada, pemutakhiran kita tentu kita memiliki struktur, yaitu ada PPK, ada PPS, ada Pantari yang kemudian tersebar di seluruh wilayah TPS yang KPU sudah tetap. Tetapi hari ini pemutakhiran data pemilih kita bersifat sebatas cok liter batas. Mungkin ada kemudian 1-2 yang kemudian perlu dipertanyakan datanya, apakah dia ganda, apakah dia misalnya terjadi kesalahan nicknya, kita cross check apakah betul nama si fulan ini betul nicknya. Biasa kita lakukan koordinasi dengan Dukcapil. Ataukah bisa jadi kita di desa A misalnya bisa kita berkoordinasi dengan PMD untuk memastikan bahwa orang tersebut betul sudah meninggal atau belum. Ya. Seperti itu. Tentu dalam hal kita men-TMS-kan orang, Bapak Ibu pemilih tentu kita harus didasari dengan bukti dukung. Kalau yang meninggal tentu harus ada suketnya, ya beserta KTP. Tidak mungkin kita langsung tiadakan dia sebagai tidak demi, tentu ada bukti dukungnya. Tantangan selanjutnya, ya, di pemilu pilkada memiliki itu. Di pemutakhiran data berkelanjutan kita tidak memiliki itu, tidak memiliki jajaran PKO. Inilah yang kemudian menjadi tantangan. KPU Kabupaten Bangka itu terus melakukan sosialisasi. Jika ada teman pemilih, jika ada Bapak Ibu yang merasa belum terdaftar atau bisa melalui cek DPT online, mengecek namanya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Jika belum, nanti bisa ada barcode yang kemudian kita bagikan, ya, kemudian Bapak Ibu bisa mengetik langsung, dan itu masuk ke kami, dan itu tolong dilampirkan bukti dukung, apakah KK atau IKD atau KTP dilampirkan di situ, kirim ke kami. Nanti kami akan masukkan dia sebagai pemilih ke depan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan seperti itu. Itu yang menjadi tantangannya kita karena kita sebatas cokta saja. Jadi ini perlu peran serta seluruh orang yang berkepentingan antara kita membangun. Jadi di sini juga saya melihat dan mendengar langsung dari berbagai pertemuan-pertemuan yang Bapak dan kita semua ikuti. Itu memang beberapa upaya kan sudah dilakukan baik oleh Dukcapil untuk kemudian bagaimana masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bangka ini kemudian mengurus administrasi kependudukan. Kenapa? Karena memang kita ketahui bersama setiap orang atau seseorang itu akan dimasukkan menjadi daftar pemilih tetap nantinya itu kan harus terpenuhi syaratnya berupa administrasi kependudukan. Bukan hanya soal KK, tapi KTP. Nah, sejauh ini seperti kita ketahui bersama bahwa Dukcapil ini kan kesannya dia menunggu bola. Namun kemarin hasil kerjasama dengan KPU itu sudah kami mendapatkan informasi dari Bapak bahwa Dukcapil ini turun juga ke wilayah-wilayah desa untuk kemudian bagaimana mengajak masyarakat, ayo yang mau mengurus perubahan administrasinya atau mau melengkapi administrasinya itu bisa datang dengan mobil yang sudah fasilitas layanan yang sudah disediakan. Namun ternyata tidak semua warga melapor, tidak semua warga tidak tertarik untuk datang mengurus administrasi kependudukan. Kan memang ada masyarakat yang punya urusan di kedinasan, dinas-dinas terkait itu dan membutuhkan semua urusan ini kan membutuhkan KTP. Tapi kalau orang yang hanya berkebun, lebih banyak dia nelayan yang lebih banyak dan tidak bersentuhan dengan pemerintahan, mereka ini kan masih berpikir itu, berpikir untuk saya tidak punya kepentingan di administrasi kependudukan. Ini mungkin salah satu tantangan yang dihadapi oleh proses pemutakhiran data pemilih dari kelanjutan ini.
termasuk dengan akses daerah-daerah terpencil yang tidak bisa dijangkau oleh mobil layanan di Dukcapil itu. Nah, apakah masyarakat sejauh ini dari proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan, masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka ini, soal dukungan, kira-kira begitu, kan bisa dilihat dari antusiasmenya. Mungkin adakah informasi dari Dukcapil bahwa telah berapa banyak orang, kan mereka mengupdate dengan turun-turunkan ke wilayah. Baik, Bos. Saya dukungan masyarakat itu sangat besar karena bukti mereka mendukung kita bisa melihat kita punya data pemilih kemarin tidak ada soal, tidak disoal ya terkait pemutahiran data pemilih. Berarti partisipasi masyarakat dalam hal mensupport kegiatan proses coklit kemarin itu tidak menjadi soal dukungannya. Terkait dukungan terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, kami di PKPU 1 tahun 2025 memang sering berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Bahkan waktu kemarin kita diundang rapat komisi 3, komisi 1 atau komisi 1 DPRD Kabupaten Bangka. Di situ ada Dukcapil, ada Forkopimda juga diundang, ada BPS. Pada prinsipnya kita menyampaikan bahwa dalam hal kita KPU melakukan pemutahiran data pemilih itu berdasarkan de jure. Artinya apa yang kemudian tertuang secara administrasi, kemudian ada bukti autentiknya, itu kemudian kita data dia selama memenuhi syarat ketentuan dia sebagai pemilih. Tetapi ketika fakta-fakta di lapangan itu masih ada yang ber-KTP yang belum eKTP, maka kita mendorong kepada Dinas Dukcapil untuk melakukan perekaman-perekaman di wilayah-wilayah tersebut yang dikategorikan masyarakatnya belum memiliki KTP ataukah belum melakukan perubahan KTP. Karena masih banyak juga ditemukan, kemarin waktu di rapat komisi 1 sebenarnya ditemukan soal banyak juga penduduk yang belum melakukan perekaman. Maka hasil dari koordinasi kita rapat itu, kita upayakan KPU juga memberi support kepada Dukcapil untuk melakukan perekaman-perekaman itu. Tujuannya apa? Ketika masyarakat sudah melakukan perekaman eKTP, maka insya Allah data kita, partisipasi masyarakat itu, karena konsekuensi logistik itu dari data, jumlah pemilih, berapa surat suara dan lain sebagainya. Jika data itu tidak baik, maka akan berkonsekuensi pada pengadaan logistik, berapa jumlah TPS, berapa jumlah pemilih, kotak dan seterusnya. Maka basis di pemilih ini, data merupakan salah satu sentral utama juga dalam hal bagaimana pemilu itu sukses atau tidaknya. Karena disinilah muara awal juga di satu sisi bagaimana data itu baik sehingga kita bisa mengkalkulasi dalam hal pengadaan surat suara dan seterusnya. Jadi memang ini berkonsekuensi terhadap banyak hal. Nah, keberadaannya KPU terhadap pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini memastikan ke depan pada saatnya nanti tahapan itu tiba, kita atau masyarakat itu sudah semakin banyak yang memiliki administrasi kependudukan. Sehingganya masalah-masalah di waktu yang lalu, misalnya saja ini sambil kita guyon-guyon begitu dengan teman pemilih, Pak Au, bahwa ini kan kadang ada pertanyaan di lapangan, kok orang mati ada dalam DPT? Padahal di Dukcapil pun tidak akan berani menghilangkan orang itu atau mengaktifkan administrasi kependudukannya tanpa
administrasi pendukung lainnya, misalnya akta kematian, Iya, betul. atau surat keterangan kematian dari desa. Nah, bagi ini mungkin juga merupakan tantangannya kira-kira Bapak hadapi di lapangan. Betul, betul. Jadi ini begitu banyak upaya yang dilakukan, kolaborasi dengan berbagai stakeholder, dinas terkait, kemudian upaya-upaya yang dilakukan di lapangan. Ini diharapkan ke depan mampu meminimalisir minimal pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul begitu di kemudian hari, misalnya ini orang yang sudah mati bertahun-tahun tapi kok masih ada dalam DPT, atau domisilinya, atau status keanggotaannya dia sebagai yang ada di kabupaten lain atau masih di provinsi lain. Nah, ini kan beberapa waktu yang lalu juga kita sama-sama tahu ada banyak kita dapati case di lapangan ini, ada orang yang sudah bertahun-tahun tinggal di Banggai, tapi alamat administrasi kependudukannya itu masih dari luar. Padahal ini sudah istilahnya sudah mengais rezeki di Kabupaten Banggai. Nah, ini juga menjadi target dari Disucapil tentunya, juga dengan KPU Banggai ini demi memutakhirkan data pemilih. Jangan sampai setelah dilakukan oleh lembaga lain, misalnya BPS ini, ternyata ditemukan ada berapa banyak orang yang mendiami Kabupaten Banggai, tapi alamat dia secara administrasi kependudukannya masih beralamat keluar. Ini juga strategi yang kira-kira yang akan terus kita maksimalkan untuk bagaimana semua yang mendiami Kabupaten Banggai itu sebisa mungkin untuk beradministrasi kependudukan di Kabupaten Banggai. Atau adakah hal lain yang menurut Pak Rauf yang perlu untuk disampaikan terhadap teman pemilih, atau ada bentuk sosialisasi kepada teman pemilih bahwa sekiranya ada keluarga yang di sini atau ada keluarga yang segera gitu untuk terus. Oke, baik. Teman pemilih, yang pertama yang ingin kami sampaikan dalam hal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, masyarakat Kabupaten Banggai yang belum melakukan perekaman KTP dalam hal ini pemilih pemula, ya, itu disegerakan. Pemilih pemula dalam hal ini yang usia sudah masuk 17 tahun tetapi belum memiliki eKTP, maka teman pemilih atau masyarakat disegerakan untuk melakukan perekaman eKTP, sehingga pada saat pemilu atau pilkada ke depan mereka sudah tercatat sebagai DPT, karena KTP sesuai KK secara regulasi sudah tidak bisa lagi memenuhi syarat ketika dia datang di TPS dan menunjukkan KK tidak lagi. Maka yang syarat utama adalah ketika kita memilih harus membawa eKTP. KK tidak cukup. KK tidak cukup, tidak cukup. Tidak. Artinya ini biar teman pemilih juga perlu tahu di rumah. Karena ini yang sering disoal. Di lapangan bahwa pada saat teman-teman penyelenggara melakukan proses coklit pemutakhiran data pemilih, itu yang diminta untuk dihadirkan oleh pemilih adalah KK. Basis coklit KK. Namun pada saat proses pemungutan suara, yang regulasi mengatur KTP. Nah, ini soal. Kira-kira ini juga perlu masyarakat tahu di rumah, teman pemilih, bahwa inilah regulasinya, bahwa pada proses pemutakhiran data pemilih atau yang bisa kita sebut coklit itu basis datanya adalah KK, namun pada saat proses pencoblosan atau pemungutan eKTPL dan data memenuhi 3 unsur, ya, atau identitas kependudukan lain yang memenuhi 3 unsur. Jadi langkah tengahnya kira-kira Pak Rauf harus disebutkan 3 unsur apa supaya pemilih tahu. Yang kemana? Harus ada nama, harus ada dia punya foto, kemudian dia punya alamat. Yes.
alamat. Jadi identitas kependudukan yang lain yang ini 3 unsur yang diterbitkan oleh lembaga berwenang. Ijazah boleh ya? Ijazah boleh. Nah, namun kami berharap melalui sarana podcast Foto Utusan ini, masyarakat itu tidak berhenti saja pada pengurusan KK saja, tapi sebaiknya setiap orang yang telah genap 17 tahun itu sebaiknya untuk mengurus KTP. Ini supaya memudahkan yang bersangkutan di kemudian hari bisa menyalurkan aspirasinya di TPS. Sebagai penutup barangkali Pak Rauf. Oke, terima kasih host yang luar biasa. Penutup beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Teman pemilih atau masyarakat Kabupaten Banggai, jika merasa belum kemudian tercatat namanya dalam DPT, bisa melakukan cek DPT online. Ketika misalnya dicek namanya tidak ada, segera melapor ke kantor KPU Kabupaten Banggai, tentu dengan melengkapi bukti dukung, yaitu KTP, sehingga kita akan masukkan namanya. Kemudian selanjutnya, ini sebagai sarana juga kita sosialisasi, saya menyampaikan bahwa waktu kita rapat dengan Komisi 1, kami menyampaikan kita di Kabupaten Banggai ini ada kecamatan baru, yaitu Kecamatan Tuwijaya. Ya. Lewat Dukcapil waktu kemarin, lewat Komisi 1 juga kami meminta bisa difasilitasi, sehingga karena Tuwijaya itu kecamatan asalnya Kecamatan Tuili, kemudian di dalam Tuwijaya ada 10 desa, tentu ada perubahan administrasi. Yang tadinya mereka desanya tetap, tapi nama kecamatannya berubah kan? Dari Kecamatan Tuili beralih ke Kecamatan Tuwijaya yang masuk dalam kategori 10 desa. Kami juga mendorong kepada Komisi 1 Komisi 1 untuk kemudian baik itu pemerintah daerah, baik itu Dukcapil, untuk segera disosialisasikan kepada masyarakatnya untuk melakukan perbaharuan dan pemutahiran yang tadinya menjadi Kecamatan Tuili diperbaharui menjadi Kecamatan Tuwijaya. Ini kenapa kita dorong hal seperti ini, sehingga jangan sampai ada yang telat nanti di pemilu dia datang ke TPS, ini jadi soal lagi. Ini jadi soal, jadi polemik. Kok orang tinggal ini tapi kecamatan desanya benar, tapi secara de jure dia masih Kecamatan Tuili. Maka itu kita sampaikan dan alhamdulillah mereka menerima dan siap untuk menindaklanjuti sampai ke nanti kecamat, ke seluruh desa yang masuk dalam Tuwijaya segera dilakukan perbaharuan data sehingga data itu betul-betul akurat sesuai dengan domisili tersebut. Kemudian terakhir kami menyampaikan bahwa kenapa ini kita lakukan pemutahiran data berkelanjutan, karena tidak nanti sudah pemilu baru kita lakukan pemutahiran, tetapi setiap triwulan data itu terus kita perbaharui triwulan demi triwulan. Insya Allah nanti kita akan pleno di Oktober triwulan kedua, kemungkinan di triwulan 4 di provinsi, bahkan insya Allah secara nasional. Data di tahun pleno di triwulan keempat di tahun 2025. Itu seperti itu. Ini diharapkan lagi-lagi pada memastikan data yang komprehensif, akuntabel, betul, mampu dipertanggungjawabkan oleh kita, yang kemudian menjamin hak konstitusionalnya seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai. Ini luar biasa perbincangan kita di kesempatan kali ini dengan Al-Ustadz Al-Mukarram. Terima kasih Abdul Rauf R. Abari selaku pemangku divisi perencanaan data dan informasi. Memang banyak hal yang rasa-rasanya ingin dibahas di sini. Kalau kita mengutip, kita punya kawan satu dengan penggunaan kata rasa-rasanya. Banyak hal soal data pemilih
Ini menarik, kenapa? Karena kita ketahui bersama seperti di awal tadi kami sampaikan bahwa sebuah kontestasi itu bisa terselenggarakan, baik pemilu, pemilihan, bahkan bukan cuma itu Pak, pemilihan OSIS, pemilihan kepala desa, harus memenuhi 3 unsur itu. Harus ada pemilihnya, harus ada pesertanya, dan harus ada penyelenggaranya. Salah satunya dari ini tidak ada, maka tidak akan bisa dilaksanakan. Nah, kehadiran Pak Rauf selaku pengampu divisi perencanaan data dan informasi ini kemudian diharapkan mampu mengupdate terus dengan program pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, sehingganya pada saatnya nanti di hari tahapan itu masuk 2028 ke 2027 itu saat proses coklit itu data yang dari sinkronisasi pemutahiran data pemilih ini langsung turun oleh Pantarli, cross check di lapangan, sehingga meminimalisir soal-soal yang sudah pernah kita lalui di waktu yang lalu. Betul sekali. Nah, kami berharap kebersamaan kita di kesempatan kali ini dengan tema pemutahiran data pemilih berkelanjutan untuk data yang akurat, komprehensif, dan mutakhir yang luar biasa. Mungkin barangkali Pak Rauf di kemudian hari atau di waktu yang akan datang bisa tampil lagi dengan memperbarui data-data informasi. Kita menyampaikan data-data triwulannya, kita terbuka. Biasa ada di. Nanti akan ditampilkan di layar monitor teman pemilih yang ada di rumah untuk di mana bisa cek DPT online-nya, alamatnya, kemudian data-data sandingan yang kemarin di Juli, kemudian yang akan muncul nanti ini, data di terakhir DPT dengan di Juli itu ada pergerakan yang signifikan. Ya, pergerakan data pemilih itu nanti di triwulan 2, Pak Cadayat, triwulan 2 itu kita punya DPT sekitar 272.582. 72 dari 26 dari 25 dari DPT terakhir 269.838 269.838 ketambahan 272.582, ada sekitar 2.000 lebih triwulan. Iya, tidak 2.000 lebih penambahan dari 269 ke 272 saat DPT sampai di bulan Juli kemarin. Bulan Juli kemarin 6 bulan. Berarti ada 1.000 2.000 lebih. 2.000. Tentu kenapa bertambah tentu ada pemilih potensial yang tadi itu. Pemilih pemula yang sudah 17 tahun atau bisa jadi orang yang kemudian datang terus bergerak. Data itu bergerak terus. Dia fluktuatif. Baik. Ada hal paling akhir? Paling akhir saya ucapkan terima kasih kepada KPU Kabupaten Banggai yang dalam hal ini divisi SDM yang terus melakukan sosialisasi lewat media podcast, mengundang divisi perencanaan data dan informasi, hostnya tidak, terima kasih. Kemudian tetap sukses selalu, salam keutusan. Luar biasa. Baik, teman pemilih, jangan lupa masyarakat Banggai bisa ikut menjaga kualitas demokrasi dengan aktif, melaporkan perubahan data diri seperti pindah domisili, perubahan status pekerjaan atau perubahan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi media sosial resmi dan website KPU Kabupaten Banggai. Dan sampai jumpa di episode keputusan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.